warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail a'udzu billahi zamil alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, wabil khusus sahibul ma'had panjenenganipun Kiai Haji Aris Kamaluddin, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya. Sinten mawon sing rawuh? Bapak Wakil Gubernur, Ibu PJ Bupati, jajaran Forkompinda yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka pengajian Yayasan Pondok Pesantren Darul Ulum dalam rangka Haul Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang saya banggakan. Bapak Ibu warga masyarakat Rimbo Bujang yang berbahagia, makan kacang bawang, minumnya susu. Hai orang Rimbo Bujang, I love you. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, rasa syukur yang tak terkira. Siang hari ini saya bisa menjumpai Bapak Ibu sekalian. Perjalanan yang cukup panjang dan melelahkan di tengah-tengah jalan yang begitu bergelombang, serasa dihantam ombak tanpa air. Tapi akhirnya siang hari ini kita diketemukan oleh Allah, dan saya melihat di sini Bapak Ibu dengan wajah yang penuh dengan kebahagiaan, dengan wajah yang sangat bahagia. Kenapa? Karena akhirnya yang ditunggu datang juga. Maka kita syukuri dengan kalimat alhamdulillah. Syukur pada hakikatnya adalah bahagia walaupun sonnya bengung, tetap harus bahagia. Asyukru bil lisan, syukur dengan menggunakan lisan kita, harus disertai dengan asyukru bil qalbi, syukur dengan menggunakan hati. Kalau kalimat asyukru bil lisan menuntut kita untuk mengucap kalimat hamdalah, sementara asyukru bil qalbi, hati kita harus bahagia dan sumringah. Maka saya pikir daripada kawan-kawan Banser capek, gak usah berdiri, duduk saja gak apa-apa. Banser mas, duduk saja gak apa-apa. Enggak mau. Satu, supaya kamu gak capek. Yang kedua, kamu harus paham, mereka datang pengen lihat wajahku, tidak pengen lihat bokong. Enggak mauan Banser. Ternyata Bapak Ibu, kalimat hamdalah yang meluncur dari mulut kita harus disertai dengan kebahagiaan yang keluar dari dalam hati kita. Maka ketika berbicara satu ayat tentang syukur yang sering kita baca, wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum,
wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Pemahamannya adalah utamakan rasa bahagia. Maka saya sering bilang, seseorang itu bisa kelihatan dia susah atau bahagia cukup dilihat dari penampakan wajah dan mukanya. Kanjeng Nabi mengajarkan bagaimana menyimpan kesedihan di dalam hati. Ketika beliau susah, beliau diam, tapi ketika beliau bahagia, beliau sampaikan. Jadi kata orang Jawa, lak seneng ngomong, lak susah meneng. Kebalikan dengan orang rimbu bujang, kalau seneng diam, susah ngomong. Kalau Kanjeng Nabi seneng ngomong, susah diam. Karena apa? Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Dan adapun ketika menerima nikmat dari Tuhanmu, berikanlah kabar gembira. Maka kegembiraan siang hari ini akan lebih bermakna tatkala ada kebaikan yang ada di dalamnya. Dan saya meyakini salah satu tempat terbaik adalah majelis ilmu, karena itu merupakan bagian dari taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu, kalau Anda tidak haji atau umroh, insya Allah mohon doanya. Saya itu setiap tahun ditakdir oleh Allah bisa berangkat haji dengan jalan yang tidak pernah disangka. Maka saya doakan Bapak Ibu warga masyarakat Jambi, mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah. Salah kamu, saya belum selesai sudah hamil. Semoga segera dipanggil oleh Allah untuk ziarah Makkah Madinah. Tahun ini saya rencana memberangkatkan haji 5 orang. Haji khusus, haji furodah. Bapak ibu saya, bapak ibu mertua saya, kemudian istri saya. Tahun kemarin istri saya haji, tapi haji nazar karena sembuh dari kanker. Tahun ini saya berangkatkan lagi. Saya daftar 5 orang untuk bapak ibu mertua dan istri saya. Ternyata apa? Allah begitu baik, mengganjar semuanya dengan kebaikan yang nyata. Saya ditelepon oleh sahabat saya, Mas Raffi Ahmad. Dia telepon begini, Gus, saya itu pengen berangkat haji. Kalau saya berangkat haji, saya sudah punya janji, saya pengen berangkat haji bersama Gus Miftah. Saya mau berangkat haji bersama Nagita Slavina, bersama ibu-ibu saya pengen berangkat haji. Itulah bedanya Gus Miftah sama Kiai Kamaluddin. Kalau Gus Miftah jelas kiainya artis. Makanya lumrah kalau bergaulnya dengan para silet British. Akhirnya saya berangkat haji mendampingi bapak ibu saya. Haji saya dibayari sama Raffi Ahmad. Saya berangkat tanggal 20, delalah. Yang ngajak saya haji Mas Raffi Ahmad sama Nagita, visanya nggak keluar. Jadi yang diajak berangkat, yang ngajak malah nggak berangkat. Itu yang disebut apa? Haji itu adalah panggilan. Panggilan Allah. Dan konsepnya apa? Allah tidak memanggil orang yang mampu, tetapi Allah akan memampukan orang yang terpanggil. Maka kalau Bapak Ibu pengen terpanggil gampang, jadilah orang yang pantas untuk dipanggil. Bagaimana caranya? Ya uripe diapike. Ciri-ciri urip sing apik. Ora kok malah nutupi jamaah lu ning panggung nggawa kamera wi apik. Ciri-ciri panitia yang tidak baik, ada kiai datang nggak dikasih kopi, itu tidak baik. Aduh, sungguh Yogyo. Dari Jambi perjalanan 5 jam. Di sini belas nggak disuguh kere. Gitu. Kan aku haus. Saya tadi semalam kan saya nggak bisa tidur Bapak Ibu. Rencana saya mau tidur di mobil.
Ternyata begitu saya terlentang di mobil, ya Allah, gelundung kanan kiri. Tak pikir karena apa, ternyata jalannya yang bergelombang. Bapak Ibu yang saya muliakan, akhirnya datang juga. Baru di sini ada kiai disuruh sabar sama jamaah. Jelak kesuwen duncalnya apa Mas? Saya itu khawatir kalau disuruh kopi pakai gelas seperti ini, karena ini sebenarnya bukan gelas kopi. Saya pernah disuguh kayak gini, gelasnya meledak, dor. Pernah. Ya waduh sangka Yogyakarta tegane cowilit iki. Sak sedotan entek iki. Masa tegan karo ndasmu gede ndasmu. Nah, saya mau cerita tadi soal Raudhah. Kenapa tempat di Madinah itu yang disebut sebagai Raudhah? Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku adalah merupakan taman dari taman surga. Ternyata Bapak Ibu, disitulah para sahabat dan orang-orang Islam di periode awal belajar ngaji langsung bersama Kanjeng Nabi. Maka tempat yang di dalamnya untuk majelis ilmu itu adalah merupakan kategori Raudhah. Maka Kanjeng Nabi pernah bersabda, idza marartum biryadil jannah farta'u. Kalau kamu melintasi taman surga, singgahlah. Kemudian para sahabat bertanya, kita masih di dunia wahai Nabi, wa ma hiya riyadul jannah? Apa yang dimaksud dengan taman surga di dunia? Jawaban Nabi adalah khilaqu dzikri wa majalisul ilmi. Yang dimaksud dengan taman surga di dunia ini adalah majelis zikir dan majelis ilmu. Maka halaman yayasan hari ini insya Allah merupakan bagian dari taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Anda yang datang ke sini, saya doakan mudah-mudahan segera mendapat tiket surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiket surga jauh lebih indah daripada tiket timnas versus Argentina. Malah katanya Lionel Messi nggak jadi datang, padahal tiketnya mahal. Kita kemarin beri tiket Pak, tiket VVIP untuk nonton timnas 4.250.000. Tapi ya nggak masalah, asalkan timnas bisa berkembang. Mudah-mudahan timnas bisa maju, amin. Dan sampai hari ini Argentina belum pernah mampu mengalahkan Indonesia. Kenapa? Karena belum pernah bertanding. Iki ansor ya mangan ya cangkemnya. Ini yang ngaji urusan inti, ansor urusan untu. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, hendaknya apa? Kita bersemangat meneguhkan hati untuk senantiasa hadir di majelis ilmu. Semakin banyak majelis ilmu yang kita datangi, berarti semakin besar kita ketemu dengan Raudhah. Semakin sering kita ketemu dengan Raudhah, itu tanda-tanda kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Apalagi ini saya lihat wajah-wajah yang ikhlas, duduk apa adanya, nggak pakai tikar, tapi wajahnya bahagia. Jelas ketemu dengan kiai idola. Makanya mbak-mbak yang pakai selempang ini apa? Baru wisuda tadi. Saya doakan mudah-mudahan suamimu besok kiai. Amin.
pakai belangkon, rambutnya gondrong. Amin. Kalau pakai belangkon, rambutnya nggak gondrong ya Kiai Kamaluddin. Kan wis tua. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, jangan sampai hati ini mati dari nurnya Allah. Karena pada hakikatnya belajar itu adalah long life education. Seumur hidup. Minal mahdi ilal lahdi. Cuman bedanya mungkin yang kecil-kecil ikut Pak Kiai Kamaluddin di Yayasan Darul Ulum, itu namanya santri. Tapi yang tua-tua hadir di sini namanya sontrot. Kewajiban ini tidak akan pernah berhenti. Maka mohon maaf, bagaimana kita digambarkan dulu seorang Imam Asy-Syafi'i belajar dari usia muda sampai usia tua. Bahkan belum berani kembali ke rumah karena belum mendapatkan perintah dari ibunya untuk pulang ke rumah. Maka syarat untuk mendapatkan ilmu yang barokah adalah watuluz zaman. Belajar di pondok itu harus lama, harus panjang waktunya. Maka para santri saya ingatkan, jangan dikit-dikit izin pulang, jangan dikit-dikit pamit. Ibunya ada acara, pulang. Neneknya sakit, pulang. Weduse meteng, pulang. Kucingnya mana, pulang. Begitu beribu alasan kita meninggalkan pesantren. Padahal disyaratkan orang mencari ilmu itu harus watuluz zaman, waktunya panjang. Artinya apa? Ibu bapak tidak boleh mengeluh kalau datang pagi hari baru pengajian di siang hari. Itu pun bukan karena saya telat, tidak. Karena panitia pengajiannya suka dengan sambutan-sambutan. Jadi kalau pengajian isinya sambutan, saya itu sering bilang, orang mau datang ngaji itu sudah bagus. Kalau bisa pengajian itu nggak usah terlalu banyak sambutan. Kalau ada wakil gubernur yang sambutan wakil gubernur saja. Jadi yang tertinggi saja, jangan dari lurahnya sambutan, camatnya sambutan, bupatinya sambutan. Siapa? RT-nya sambutan. Ini acaranya pengajian, bukan parade sambutan. Betul? Woi sambutan orang nyumbang, Mas. Saya mau tanya, lebih penting sambutannya apa sumbangannya? Woi para pejabat tolong didengarkan. Maksud saya begini loh Pak, kita tuh kan pengajian gak cuma sekali dua kali, betul? Berkali-kali bahkan tiap hari. Semangat orang ngaji ini harus dijaga. Maka pengajian dibuat simpel saja. Kalau ada tuan rumah, sambutan cukup tuan rumah, aparat tertinggi. Kalau hari ini ada Pak Wakil Bupati, ya Pak Wakil Bupati saja. Pengajian sudah selesai, gak usah terlalu banyak. Bapak Ibu yang saya muliakan, karena apa? Hari ini kita melihat bagaimana di medsos itu orang perang antara kebaikan dan keburukan. Artinya apa? Kebaikan itu harus dikemas secara menarik. Coba kalau Anda lihat TikTok hari ini. Sampai punya TikTok? Punya. Pak Kiai Kamaluddin gak ada TikTok? Ya ora pantes ya. Masa Kiai sepuh pakai TikTok? Nanti malah goyang pargoy. Kalau kayak saya punya TikTok ya lumrah. Kan aku kiainya medsos. Dan saya dinobatkan sebagai Kiai NU yang paling banyak followernya. Pak Kiai Kamaluddin bikin TikTok paling followernya 2. Di TikTok itu Bapak Ibu, itu perang antara kebaikan dan keburukan. Tidak hanya di TikTok, termasuk di medsos yang lainnya. Nah, tantangannya adalah bagaimana kita menampilkan postingan di medsos kebaikan tapi menarik. Saya itu nggak sepakat Pak kalau orang bilang begini, orang ibadah itu jangan diposting. Jawaban saya sederhana, kemaksiatan saja hari ini diposting. Kalau ibadah dan kebaikan nggak boleh diposting, maka isinya medsos semuanya dosa dan kemaksiatan. Betul? Coba kalau kita lihat di TikTok,
yang FYP rata-rata yang cari sensasi. Saya pulang pengajian malam-malam, buka TikTok, ada mbak-mbak pakai jilbab, bajunya dicopot, BH-nya dicopot, direkam Pak. Hai guys, susuku gede guys. Delala pas mataku ndelok. Aku jadi bingung, mau dilihat dosa, nggak dilihat kok barang bagus. Makanya itu alasan kenapa saya kemana-mana pakai kacamata, supaya kalau melihat tidak kelihatan. Dan ternyata dicontoh sama Kiai Kamaluddin. Kalau orang baik gak berani posting, maka isinya kemaksiatan. Saya dulu ditanya sama Raffi Ahmad, Gus, boleh nggak orang sedekah itu diposting? Oh boleh. Nanti kalau ada orang bilang pamer bagaimana? Nanti dulu. Coba kita lihat kaidahnya Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali mengatakan apa? Sesuatu yang ditampakkan itu belum tentu pamer selama dia bisa menjaga niat dan hatinya. Jadi kalau Anda sedekah diposting, niatnya apa? Syiar. Supaya apa? Orang lain mencontoh sedekahmu. Toh kemudian ketika berbicara sedekah, Al-Quran mengatakan apa? Bilaili wan nahar. Sedekah itu boleh malam hari dan siang hari. Sirra wa alaniyah. Boleh terang-terangan dan sembunyi-sembunyi. Artinya apa? Sedekah terang-terangan boleh, sedekah sembunyi-sembunyi boleh. Yang nggak boleh itu sembunyi-sembunyi tidak sedekah, terang-terangan cangkeme cerewet. Ada yang seperti itu Bu? Ada. Biasanya jilbabnya coklat. Oh, Bunyai juga. Yang jilbabnya putih insya Allah lebih parah. Kenapa Bapak Ibu? Pola dakwah itu kan selalu berkembang. Katakanlah kita hari ini memperingati khaulnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Salah satu karakter dakwah zaman dahulu para wali itu dengan karomah. Bagaimana seorang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ketika makan ayam tinggal tulang, tulangnya disebar, ayamnya kembali hidup. Itu karomah. Kalau hari ini yang ditampilkan para dukun di televisi itu bukan karomah, tapi trik dan sihir. Maka mohon maaf, bedakan. Kalau orang dulu ketika berdakwah untuk menaklukkan umatnya sesuai dengan tantangan zamannya, Wali Songo berdakwah dia perlu kebal. Kenapa? Karena musuh yang dihadapinya mohon maaf, waktu itu belum ada legalitas hukum seperti hari ini. Sehingga apa? Orang dibunuh tidak masuk penjara. Tantangannya waktu itu adalah orang-orang dengan fisik yang bagus, suka tarung di jalan dan lain sebagainya. Sekarang mohon maaf, pertanyaannya, apakah dakwah sekarang kiainya harus kebal seperti zaman wali? Jawabannya tidak. Makanya kemarin pas rame-rame fenomena dukun Pak, saya podcast sama Atta Halilintar perihal dukun. Gara-gara waktu itu ada dukun yang mengatakan kalau baca wesi ya wesi jadi kebal. Saya ditanya sama Atta Halilintar, bener nggak Gus? Kalau baca wesi ya wesi jadi kebal. Atta saya tanya, Atta, kamu saya tanya, kalau kamu saya kasih doa, pilih doa apa? Doa anti miskin apa anti bacok? Si Atta jawab, saya pilih anti miskin. Betul tak? Kalau kamu anti miskin punya banyak uang, kamu pasti kebal, minimal kebal hukum. Saya mau ungkap satu fakta. Masih ingat anaknya anggota Ansor yang dipukuli Mario Dendi? Namanya siapa? David. Coba betapa kuasanya orang punya uang di Indonesia. Yang terlibat ceweknya sudah dihukum. Tersangka utamanya belum masuk pengadilan. Fakta pertama. Fakta kedua, di kantor polisi borgolnya bisa masang sendiri, buka sendiri. Betul? Masuk
Rumah sakit, orang tuanya diintervensi. Apa bentuknya? Asuransinya David gak bisa cair. Alasannya apa? Alasannya David yang memulai perkelahian. Ketika ditanya, kok bisa seperti ini, kenapa? Karena diintervensi sama polisi atas pesanan tersangka. Saya bilang, saya itu kalau membela teman-teman polisi supaya mendapatkan kepercayaan dari masyarakat kembali setelah kasusnya Ferdi Sambo dan Teddy Minahasa, drop tingkat kepercayaan masyarakat 25%. Di mana-mana saya kampanyekan pentingnya polisi, sehingga hari ini naik lagi sampai kepercayaan masyarakat 75%. Tapi saya ingatkan, hei oknum-oknum polisi, saya yang bukan polisi menjaga, mengkampanyekan kebaikan polisi. Jangan kamu rusak dengan kelakuanmu yang bobrok. Betul? Sama hanya saya nasihati pejabat, jelek-jelek begini mohon maaf Bapak Ibu, saya kader muda NU yang paling sering diundang pengajian sama presiden. Sorry bro, sorry. Kemarin 3 April saya diundang forum silaturahim ketua umum parpol bersama Bapak Presiden. Acara sholat duhur berjamaah dan tausiah. Siapa imamnya? Gus Miftah. Siapa yang tausiah? Gus Miftah. Siapa pendengarnya? Ketua umum parpol. Siapa yang mendengarkan? Pak Presiden. Maka hari itu Indonesia yang mimpin saya, bukan Pak Jokowi. Kenapa? Karena saya imam sholatnya Pak Jokowi. Saya mau sholat, tengok ke belakang, saya bilang, sawu subuh vakum bisolah, tolong Pak Presiden dan yang lainnya luruskan dan rapatkan softnya. Pak Jokowi jawab, enggak Gus. Iya Pak. Manut Pak. Imam inyong keprimen. Orang manut imam kan nggak mungkin Pak. Saya takbir, Pak Jokowi ikutan takbir. Saya ruko, ikut ruko. Saya sujud, Pak Presiden ikut sujud. Saya salam, ikut maling. Rampung sholat, saya tengok ke belakang, cie melu inyong cie. Maksud saya apa? Saya ini orang yang berada di adalah di tengah-tengah. Khairul umuri awsatuha. Artinya apa? Saya harus adil. Keadilannya di mana? Pemimpin baik pasti saya dukung. Tapi kalau pemimpin salah harus kita ingatkan dengan cara yang baik. Betul? Saya bilang, jangan hanya gara-gara kasus Sambo masyarakat mengeneralisir bahwa polisi itu semuanya jelek kayak Sambo. Saya nggak setuju. Betul? Itu hanya oknum yang merusak kebaikan institusi kepolisian. Bagaimanapun polisi itu penting. Coba Anda bayangkan, Rimbo Bujang sebulan penuh nggak ada polisi. Apa yang terjadi? Oke maling, oke perawan meteng. Saya metengi siapa? Kameramen. Maka saya bilang, oh kalah. Indonesia itu di bawah Pak Jokowi sudah bagus banget. Tolong yang di bawahnya, termasuk mafia-mafia pengadilan, dijaga. Jelas-jelas David diajar kayak gitu. Sampai koma berhari-hari, bahkan berbulan-bulan. Sampai hari ini belum bisa jalan. Harus pakai terapi. Sidangnya masih mau diakali. Apa katanya? Ini bukan penganiayaan berat, perkelahian biasa. Otaknya di mana? Saya sebagai orang muda, Ansor, Banser, NO, menuntut pengadilan untuk memberikan keadilan yang sebenar-benarnya untuk David. Setuju?